Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eri Santoso dengan NIM E77219046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Thoreqoot Muktabaro 2, dan saya di sini mengambil penelitian Thoreqoot Qadiriyah Naqsabandiyah yang ada di Pondok Pesantren Darul Ulum Peterangan Jombang. Masuk ke judul. Dengan judul Sejarah Thoreqoot Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Darul Ulum serta kontribusinya untuk perkembangan spiritual kaum santri dan kaum muda di wilayah sekitar pondok pesantren. Sebelum masuk ke pembahasan inti, alangkah baiknya kita mempelajari sejarah Thoreqoot Qadiriyah wa Naqsabandiyah secara umum. Thoreqoot Qadiriyah wa Naqsabandiyah adalah Thoreqoot unifikasi atau penggabungan dari dua Thoreqoot besar, yaitu Thoreqoot Qadiriyah dan Thoreqoot Naqsabandiyah. Thoreqoot Qadiriyah wa Naqsabandiyah didirikan oleh ulama besar dari Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah yang bernama Ahmad Khatib Ibnu Abdul Ghaffar Al-Sambasi Al-Jawi, yang merupakan ulama besar dari Indonesia yang tinggal di Mekah sampai akhir hayatnya. Sejarah Thoreqoot Qadiriyah wa Naqsabandiyah Direjoso. Periode pertama ini adalah fase awal di mana Thoreqoot Qadiriyah wa Naqsabandiyah pertama kali direjoso, yaitu dibawa oleh Kiai Haji Muhammad Khalil Juraimi, yang beliau sebagai menantu dari Kiai Haji Tamim Irsyad, pengasuh Pondok Pesantren Rejoso waktu itu, yang sekarang kita kenal dengan Pondok Pesantren Darul Ulum sekitar abad 20. Masuk periode kedua, yaitu periode atau fase ketika Kiai Haji Romli Tamim menjadi mursyid. Di fase ini Kiai Haji Romli Tamim diberi pesan oleh gurunya, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, agar murid-murid Thoreqoot ditingkatkan pendidikan dan pengetahuan fikihnya, di samping menjalankan amalan Thoreqootnya dan menambahkan bacaan auratnya di luar amalan Thoreqoot, yaitu dengan membaca Ya Allah Ya Qadim sebanyak 100 kali terhadap para jamaah Thoreqoot sebelum dibaiat. Wirid ini diberi nama Istighosah, yang mana bacaan ini menjadi bacaan atau wirid umat Islam hampir seluruh Indonesia. Periode ketiga, sekitar 3 bulan menjelang wafatnya Kiai Haji Romli Tamim, tepatnya pada tahun 1958, Kiai Haji Musair Romli mendapatkan ijazah kemursidan dari ayahnya, Kiai Haji Romli Tamim, untuk meneruskan atau memimpin dan membaiat. Pada masa ini beliau merubah sistem pendekatan, yaitu tidak harus lagi berusia 40 tahun ke atas dan tidak selalu harus menggunakan baju berwarna putih. Beliau mengembangkan jamaahnya ke seluruh Nusantara. Jamaah Thoreqoot tidak hanya dari kalangan santri dan keluarga saja, namun bisa ke semua kalangan dari Sabang sampai Merauke. Periode keempat, pada tahun 1985, Kiai Haji Musta'in Romli wafat. Pada fase ini kemursidan Thoreqoot Qadiriyah wa Naqsabandiyah diteruskan oleh adiknya, yaitu yang bernama Kiai Haji Ahmad Rifai Romli. Untuk mempermudah dan memperlancar bidang organisasinya, di bawah bimbingan kemursidan Kiai Haji Ahmad Rifai Romli dibentuklah organisasi Thoreqoot yang bernama JATMI, Jamaah Ahli Thoreqoot Qadiriyah Muktabaro Indonesia. Periode kelima, pada tahun 1995, Kiai Haji Ahmad Rifai Romli wafat. Jamaah Thoreqoot lalu diteruskan oleh adiknya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dimyati Romli, sampai pada tahun 2016 beliau memegang tongkat estafet kemursidan terlama di Jamaah Thoreqoot Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pusat Rejoso. Sebagai guru dan al-mursyid, beliau secara istiqomah dan penuh kesabaran membimbing para jamaah, menjaga amalan-amalan dan ubudiyah Thoreqoot. Dan di fase ini beliau membentuk organisasi yang bernama ITKON, Ikatan Thoreqoot Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pusat Rejoso. Periode ke-6, yaitu fase sekarang, tonggak kemursidan dipegang oleh Kiai Haji Ahmad Tamim Romli. Sampai sekarang, fase ini adalah fase pembenahan di bidang organisasi. Oleh karena itu, atas penunjuk dari akte notaris,
Itkon sudah memiliki akte notaris, sehingga sekarang lebih tertata dan lebih berkembang. Kontribusi Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah untuk perkembangan spiritual kaum santri dan kaum muda di lingkungan sekitar pondok. Dengan bacaan wirid istighosah yang bisa dibaca walaupun tanpa berbaiat, maka banyak acara mingguan yang diikuti oleh kaum muda dan wajib hukumnya untuk santri setiap selesai ba'da sholat subuh. Istighosah ini memiliki kekuatan sakral juga dan tentunya berguna untuk agar kita selalu ingat kepada Allah, dan juga ada acara manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.